Tidak ada, tidak jelas penggunaan dan peruntukannya. Sekali saja buat sebelumnya ini. Dan kemudian juga penyaluran wewenang dalam pengadaan obat pada kaum lacak. Mbak, kita yakin itu sudah terangkat tuh nangka dulu. Mengeluarkan KKM. Nah sudah di sudah nyaman pada dipilih pulang. Ya. Nah, yaitu 29 miliar secara baratannya. Nah, makanya itu pengadaan mesin personal komputer Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020 terakhir. Nah ini perlu juga kita menyimak. Langsung tembak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masker. Cek dulu. Ya, tes. Tes. Ya. Siapa kawan? Oh, itu Bang Ali. Gaspol kah kita? Itu Bang Jago. Gaspol ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini kembali kita untuk yang kesekian kalinya berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Iya. Betul. Kita hanya berharap aparat penegak hukum bisa bekerja, bisa mengakomodir aspirasi kawan-kawan yang melakukan penyampaian aspirasi tanpa ada ancaman, tanpa ada intimidasi, tanpa ada pembubaran. Kalau ada yang wani mengancam, kita bulldozer. Sikat. Kalau ada yang mengintimidasi, kita sikat. Sanggup menyikat. Nah, ada yang wani menghalang-halangi penyampaian aspirasi, itu adalah penjahat demokrasi, teman-teman. Betul? Betul. Sanggup kita sikat, kita bulldozer, termasuk pembunuhan koruptor, kita sikat kada, kita bulldozer kada. Nah, alhamdulillah, berbagai kasus sudah disampaikan oleh sang fenomenal Kandadin Jaya. Ya. Hidup Kandadin Jaya. Hidup Kandadin Jaya. Ini adalah aset Kalimantan Selatan, teman-teman. Betul. Kita bangga punya tokoh di Kalimantan Selatan yang berani bersuara lantang, yang berani menyuarakan kebenaran. Yang hak itu adalah hak, yang benar itu adalah benar. Termasuk Kandadin Jaya ini. Kita kasih aplaus dulu Kandadin Jaya. Hidup Kandadin Jaya. Kita ucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang tidak pernah jenuh mengawal, tidak pernah mengawal setiap penyampaian aspirasi baik di Polda Kalimantan Selatan ataupun di Kejati Kalimantan Selatan. Kita berharap dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Kejati Kalimantan Selatan, para koruptor di Kalimantan Selatan segera kita sikat habis, teman-teman. Itu Bang Ali. Timbal di kurungan buaya apa ya koruptor? Kita bangga. Aparat penegak hukum sudah mulai bekerja. Sudah ada berbagai kasus yang sudah mulai dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Bahkan ada yang sudah jadi tersangka. Kemarin kasus Baramarta sudah naik, kawan-kawan. Sudah ada tersangka. Kita berharap jangan hanya Direktur Baramarta saja yang seperti disampaikan Kandadin Jaya tadi yang jadi tersangka. Karena korupsi itu tidak mungkin dilakukan sendirian. Yang namanya korupsi itu pasti dilakukan secara bersama-sama, secara berjamaah. Kalau kemarin Bupati Banjar sudah dipanggil, kita ingin ada kelanjutan kasus ini, endingnya siapa lagi yang ditetapkan tersangka. Betul. Betul. Kalau Bupati Banjar memang bersalah, jangan takut
takut. Segera lakukan penetapan tersangka. Betul teman-teman? Betul. Di negara kita ini tidak ada yang kebal hukum teman-teman. Siapapun dia, baik dia bupati, baik dia wali kota, siapapun dia, kalau mereka sudah ada indikasi, sudah ada alat bukti, jangan takut kejaksaan, jangan takut kepolisian, segera lakukan penetapan tersangka. Betul teman-teman? Betul. Kemudian kemarin beberapa waktu yang lalu kawan-kawan di Tanah Bumbu melakukan aksi demonstrasi terkait berbagai kasus yang disampaikan di Kejari Tanah Bumbu. Kita berharap kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus teman-teman. Kalau kejaksaan tebang pilih, itu sama saja mereka menjalimi seseorang teman-teman. Baik bupati, baik sekda maupun kepala-kepala dinas, kalau mereka bersalah, kalau mereka sudah ada alat bukti, jangan takut, segera lakukan penetapan tersangka teman-teman. Oh, betul. Di Tanah Bumbu yang kita tahu kemarin bupati sudah dipanggil, tetapi agak sedih juga karena kasus yang dipanggilnya bupati itu kasus pengadaan kursi teman-teman. Terlalu kecil kasus yang ditangani oleh kejaksaan. Karena di Tanah Bumbu itu banyak sekali kasus-kasus besar. Banyak sekali laporan-laporan teman-teman LSM yang sudah disampaikan kepada Kejari Tanah Bumbu. Tetapi Kejari Tanah Bumbu hanya berani melakukan penyelidikan terhadap kasus yang melibatkan sekda teman-teman. Waduh, kenapa itu? Kasusnya becek-becek. Kasusnya itu kasus halus. Jadi kita minta kepada Kejati Kalimantan Selatan untuk mengambil alih kasus-kasus yang ditangani oleh Kejari Tanah Bumbu. Betul. Nah ini Pak Kejati bongkar kasus besar. Betul, lumayan duitnya. Diduga terjadi korupsi besar di APBD perubahan tahun 2020 tanpa pengesahan, tanpa sepengetahuan oleh DPRD berjumlah 140 miliar yang diduga melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu. Korupsi desain interior 20 miliar, korupsi dana COVID-19, korupsi pengadaan Tumbler 5 miliar, korupsi pengadaan Papim Blok 35 miliar. Ya Allah. Nah, Papim Blok 35 miliar. Masa yang ditangani Kejari cuma persoalan korupsi, dugaan korupsi, pengadaan kursi terlalu kecil. Nah ini lagi bongkar kasus besar di bawah kepemimpinan mantan Bupati Haji Sudianor. Diduga terjadi KKN pada APBD perubahan 2020 dengan tanpa pengesahan DPRD Tanbu 140 sama. Jadi kasus yang mencuat di Tanah Bumbu yaitu adanya di Tanah Bumbu adanya perubahan APBD tanpa persetujuan DPR. Ini jelas-jelas pidana teman-teman. Betul. Hampir berapa itu? 140 miliar. Kalau Kejati tidak mampu untuk mengambil alih kasus ini, berarti ada sesuatu ya teman-teman. Berarti Betul. hukum di negara kita ini tebang pilih. Betul teman-teman. Betul. Yang diproses hanya yang melibatkan sekda. Seharusnya hukum tidak boleh tebang pilih teman-teman. Betul. Baik sekda maupun bupati, kalau mereka terlibat segera disikat teman-teman. Betul. Jadi kita minta kepada Kejati Kalimantan Selatan untuk mengambil alih
kasus yang melibatkan mantan Bupati Tanah Bumbu, teman-teman. Sepakat? Karena Kejati itu kelasnya jangan lagi kelas ecek-ecek. Wajar disalahkan. Kalau sudah berani menangkap mantan bupati, mantan wali kota, baru kita kasih jempol, teman-teman. Kalau Kejati tidak mampu menangkap para bupati, para mantan wali kota, berarti patut diduga Kejatinya apa? Kejatinya apa, teman-teman? Hah? Yang jelas tebang pilih. Tidak boleh hukum tebang pilih. Sepakat? Nah, kalau hukum tebang pilih hancur tatanan negara kita, teman-teman. Maling-maling kecil cepat ditangkap, maling-maling besar dilindungi. Itu namanya tebang pilih. Ada Jadi apa kita itu? minta dalam waktu kepemimpinan Kejati yang ada ini sanggup menangkap para mantan bupati, mantan wali kota. Sepakat, teman-teman? Kalau Kejati karena mampu menangkap mantan bupati, mantan wali kota, Kejatinya kita bulikakan. Sepakat? Kita bulik kampung kan? Nah, kada usah begawi di Banjar kalau aduani lawan bupati, aduani lawan wali kota. Lebih baik bulik kampung. Nah, jadi kita minta kasus-kasus yang ditangani Kajari di Tanah Bumbu itu diambil alih Kejati. Sepakat, teman-teman? Dalam waktu 2 minggu tidak ada langkah yang dilakukan oleh Kejati, maka kita akan siap-siap menduduki Kejati. Siap, kawan-kawan? Ya. Kita gulungi Kejati, kita duduki Kejati, kita ambil alih Kejati. Nah, ini sepakat nih. Nah, kita mendorong supaya hukum itu jangan tebang pilih. Ini sekda sampai rumahnya diobok-obok, sampai tokonya diobok-obok. Ada apa ini lah? Tapi bupatinya kada tersentuh. Sikap yang dituduhkan ke sekda masalah pengadaan kursi itu 150 miliar. Jadi kita minta dalam waktu ke depan kalau Kejati tidak bisa mengambil alih kasus-kasus di Tanah Bumbu, kita akan duduki Kejati, teman-teman. Betul. Kita akan ambil alih Kejati, teman-teman. Betul. Kita akan pulangkan Kejati ke kampung asalnya, teman-teman. Nah, bulan puasa kita di sini ya. Tapi ulun yakin Kejati kita nih, Kejati nang kadak awa disogok, teman-teman. Kadak awa diintimidasi, teman-teman. Betul. Kejati kita nih, Kejati yang dalam beberapa pergantian Kejati hanya ini yang mampu menetapkan orang Kejati. Ya, Bocor makanya. teman-teman, kalau saya sebut Kejati, bilang mantap ya. Kejati, mantap. Kejati, mantap. Kalau saya sebut Bang Din, sampai tanya Pak, tambahin lagi kah? Tambahin bini. Bang Din Jaya. Bang Din Jaya. Tambahin lagi. Kalau saya sebut koruptor, jawabannya kita bulldozer. Ya. Koruptor. Kita bulldozer. Koruptor. Kita bulldozer. Koruptor. Kita bulldozer. Sudah. Kalau koruptor sudah kita bulldozer. Ini tandanya bahwa Kejati akan siap mengambil alih kasus-kasus di Tanah Bumbu. Betul. Nah, satunya lagi hari ini juga kita akan menyampaikan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan PD Batu Licin Jaya Utama di Tanah Bumbu. Ini mirip perusahaan batubara Baramata. Nah, kita minta supaya hari ini kita sampaikan juga agar ditindaklanjuti. Kalau Kejati kada begawe, kita bulikakan. Kita bulikakan, semangat. Nah, insya Allah Kejati kita nih, insya Allah begawe. Insyaallah. Nah, kita minta paling minimal dalam waktu sebulan kasus-kasus yang ditangani Kejari Tanah Bumbu segera diambil alih atau Kajarinya dimutasi. Kajari Tanah Bumbu dimutasi karena kada mampu. Kalau ada bisa datang kita lah Bang Ale. Yang ketiga menyampaikan yang kedua. Nah, ulun 3 bini sudah. Jadi keingatan yang ketiga. Ya, biar sendiri tambahin lagi ya.
tambah ini Pak Mahmujat cariakan sekong. Yang kedua, Bang Din nih yang kedua. Lah ini tugas nih bubuhan gadis-gadis nih. Bala ada kawan cariakan Bang Din lapor lawan Bang Ali. Bang Ali nan cariakan. Yang kedua menyampaikan kepada Kejati Kalimantan Selatan dugaan KKN dalam pengelolaan dana BOS, afirmasi dan bantuan operasional sekolah pada Dinas Pendidikan Tabalong tahun 2019. Nah, dana BOS afirmasi ini dana pusat 2019 di seluruh kabupaten kota itu bermasalah. Karena barang yang disediakan itu kadang-kadang dimanfaatkan. Nang ditukarakan pengadaan itu kadang-kadang dimanfaatkan. Ditukarakan HP harganya 2 juta, HP-nya kadang-kadang dipakai. Ditukarakan laptop harganya 20 juta, sakanya talinya aja ada nyambung. Nah, namun kadang-kadang dipakai itu berarti program pemerintah pusat itu sia-sia. Nah, kita minta kepada Kejati supaya kasus afirmasi BOS 2019 segera ditindaklanjuti. Nah, intinya kita minta seluruh laporan kawan-kawan LSM pada hari ini itu pada pertemuan yang akan datang itu sudah ada progres ya. Sudah ada perkembangan. Yang disambat Bang Din Jaya tadi ABCD. Nah, nang mana nang jalan? Nang kada jalan padahal kan kendalanya apa? Nah, janganlah pananam. Mulai duit nang kenal Pak. Nang kayak kasus di Tanah Bumbu. Nah, ini ada Ustadz yang mulia, nah guru kami, beliau ini tokoh benua aja. Ini Ayanda, sini Ayanda. Nah, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan. Ini guru kita, beliau ingin menyampaikan unek-unek kayak apa supaya kejaksaan ini dihargai oleh masyarakat, supaya kejaksaan ini membanggakan bagi masyarakat, jangan kalah lawan KPK. Ya ini, ya silakan Ayanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penyampai inspirasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, alhamdulillah menegakkan kebenaran itu adalah jalan yang utama. Manusia berguna untuk manusia. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Allahumma shalli Muhammad. alaihi. Allahumma shalli ala Sayyidina Allahumma Muhammad. shalli alaihi. Mari kita junjung tinggi penegakan keadilan. Mari kita percaya kepada institusi hukum-hukum keadilan. Kita yakin dan percaya bahwa Kejati, Kejari, insya Allah pinando lawan surga. Kita yakin orang-orang penegak hukum tahu di agama, tahu jalannya surga, dan mari kita dukung dan kita doakan agar mereka tidak pilih kasih untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya kita sudah mendengar apa yang dipaparkan baik dari kami Korpeban Kalimantan Selatan dan IP juga Bang Aliansa. Untuk itu kita harapkan kepada Pak